Ya, Juventus versus Milan. Kalau kita melihat pertandingan yang telah tersaji antara Juventus versus AC Milan atau AC Milan versus Juventus, tentu menarik kita simak dan menarik untuk kita lihat. Mengapa? Karena sama-sama merupakan tim raksasa dari Italia. Tetapi kalau kita lihat pertandingan kemarin itu, kalau sebenarnya yang diunggulkan itu adalah Tua. Tapi mengapa yang terjadi justru hasil akhir yang menentukan? Kita bisa lihat hasil akhirnya, Juventus ternyata harus pulang dengan tangan hampa karena ditumbangkan oleh AC Milan. Tapi kalau kita mau melihat pertandingan yang ada, sebenarnya dua-dua sama-sama menampilkan permainan yang baik. Meskipun memang kalau kita lihat Juventus berhasil unggul ketika tendangan kaki kiri dari Adrian Rabiot itu tersarang ke sebelah kiri Donnarumma. Itu jelas menunjukkan bahwa Juventus itu punya kekuatan di sektor gelandang. Sehingga kemudian juga Ronaldo mengandalkan akan keunggulan pada babak yang kedua. Tetapi yang terjadi, inilah momen yang terjadi ketika AC Milan berhasil comeback. Yang boleh dikata itu merupakan comeback yang epic. Mengapa comeback epic? Karena dalam rentang waktu kurang lebih 18 menit, AC Milan mampu untuk membalikkan keadaan. Bahkan ada 2 gol yang justru dengan rentang waktu kurang lebih 3-4 menit yang membuat Juventus itu takluk di tangan AC Milan. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang ada, memang kita harus maklumi bahwa dari kubu Juventus itu ada 2 pemain yang tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu, seperti De Ligt dan Paulo Dybala. Sebenarnya kalau Paulo Dybala dan De Ligt itu bisa bermain pada kemarin, saya yakin Juventus bisa memenangkan pertandingan. Mengapa? Karena kalau kita lihat proses gol yang terjadi, gol-gol dari AC Milan itu awal dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain bertahan Juventus. Seperti Rugani yang ya barangkali dia jarang bermain sehingga dia tampilnya kayak itu, melempem sekali kayak tampilnya, kayak nggak pernah main aja ya. Memang dalam beberapa pertandingan terakhir dia selalu dicadangkan, dan yang tampil pada waktu itu adalah The Light atau The Ligt. Andai saja kalau The Ligt bisa bermain pada waktu itu, pasti dia bisa mengcover akan bagian kanan dari pertahanan Juventus pada waktu itu, karena Ibrahimovic sangat cerdik ketika dia melihat bahwa yang menjaganya itu bukan De Ligt tetapi Rugani, sehingga dia dengan leluasa bisa memainkan bolanya. Bahkan pun dia mencetak gol pada waktu itu, meskipun memang dia dalam keadaan offside. Tapi bisa tergambar di situ jelas bahwa sosok De Ligt itu sebenarnya berpengaruh terhadap permainan Juventus pada musim ini. Karena yang paling penting adalah bagaimana pemain-pemain Juventus bisa mengolah pertahanan, bisa
berkomunikasi di dalam lapangan, baik Bonucci dan De Ligt, sehingga kita bisa melihat jelas bagaimana organisasi permainan. Ya, meskipun kalau kita lihat Bonucci juga melakukan kesalahan, seorang Bonucci bisa melakukan